Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Mobile Augmented Reality atau MAR praktik gitu ya. Dan Anda sudah merancang dari bulan-bulan yang lalu untuk kemudian mempersiapkan perancangannya mulai dari asetnya, kemudian UI-nya, kemudian UX-nya, sampai ke pemrogramannya sampai sekarang jadi di mobile yang Anda sudah build ya. Ketika Anda sudah belajar berkelompok ya, yang tagihannya itu ada PPT-nya, kemudian nanti Anda akan mempresentasikan, kemudian ada laporan praktiknya gitu ya. Terus kemudian ya aplikasinya ya. Oke, tugas besar ini diberikan atau kita kerjakan karena apa ya? Karena ini adalah mata kuliah praktek yang kemudian kita sudah belajar dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, sudah belajar dasar-dasarnya dari kemudian bagaimana cara menginstal Unity-nya, kemudian Vuforia-nya, kemudian sampai ke Anda belajar oklusi, kemudian Anda belajar marker base, kemudian belajar markerless ya. Kemudian di pertemuan ke-14 ini Anda semuanya diminta untuk kemudian memikirkan ya sesuatu gitu ya, aplikasi yang kemudian berkaitan dengan temanya adalah kesehatan atau health gitu ya. Nah, ini nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompoknya ya, pemikiran terkait dengan aplikasi augmented reality praktik ya, yang kemudian nanti akan dipresentasikan per kelompoknya gitu ya, dan kemudian nanti akan saya nilai ya. Untuk laporan praktiknya nanti juga akan saya periksa ya. Nanti performance untuk kemudian Anda presentasi ya, saya akan nilai individunya, kemudian saya akan nilai laporannya, kemudian saya akan nilai aplikasinya, gitu ya. Oke, untuk itu kita akan mulai dari kelompok yang akan maju pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atau kelompok Sailor Moon yang beranggotakan saya sendiri, Sri Lestari dengan nomor mahasiswa 018, kemudian ada Eca Jessica Putri dengan nomor mahasiswa 022, ada Oktia Dwi Hapsari dengan nomor mahasiswa 058, dan terakhir ada Fitriani Ramadhani dengan nomor mahasiswa 189. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai AR kesehatan, yang mana kelompok kami mengambil tema mengenai organ dalam tubuh manusia, yaitu ginjal. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang diawali oleh Mbak Eca Jessica. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang ginjal. Ginjal adalah dua buah organ yang berbentuk seperti kacang merah yang berada di kedua sisi tubuh bagian belakang atas, tepatnya di bawah tulang rusuk manusia. Ginjal ini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya untuk menghasilkan renin yang merupakan enzim untuk mengatur tekanan darah. Tidak hanya itu, ginjal juga menghasilkan senyawa eritropoietin yang berfungsi untuk menstimulasi produksi sel darah merah. Next. Nah, di sini teknologi yang kami gunakan ada Unity 3D. Nah, Unity 3D ini digunakan untuk membuat game 2D atau 3D. Terus yang kedua kami menggunakan Vuforia Engine untuk pembuatan markernya. Dan yang terakhir kami menggunakan Figma untuk membuat prototipenya. Next. Nah, untuk metode penelitian yang kami gunakan, kami menggunakan metode Multimedia Development Lifecycle atau MDLC. Digunakan untuk membuat materi pembelajaran berbasis AR yang menggunakan konten multimedia berupa video. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu konsep, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian, dan yang terakhir distribusi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oktia Dwi Hapsari. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini terdapat konsep. Konsep pada penelitian ini adalah membuat suatu aplikasi augmented reality yang digunakan sebagai media informasi kepada masyarakat mengenai ginjal.
serta dapat membandingkan antara ginjal yang sehat dan ginjal yang sakit karena kista yang berjumlah banyak pada ginjal atau polycystic kidney disease atau PKD. Lanjut. Kemudian terdapat konsep perancangan dan pengumpulan bahan. Aplikasi augmented reality yang dibuat dengan menggunakan Unity yang terintegrasi dengan Vuforia sebagai basis data penyimpanan marker. Aplikasi yang dirancang kemudian melalui proses kompilator atau compile dengan output berupa ekstensi APK agar aplikasi tersebut dapat dijalankan pada perangkat Android. Sumber daya yang dikumpulkan pada langkah ini berdasarkan jurnal dan beberapa situs web yang membahas tentang augmented reality. Lanjut. Kemudian ada pembuatan atau assembly. Pada aplikasi ini membutuhkan kamera pada smartphone sebagai media input untuk membaca marker atau penanda khusus. Pembuatan AR ini diawali dengan mengumpulkan bahan seperti marker dan objek 3D yang akan ditampilkan serta audio. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan marker. Terakhir adalah membuat aplikasi augmented reality. Kemudian pembuatan marker dengan menggunakan Canva. Teknik pembuatan marker yang diadopsi pada tahap ini dengan membuat marker dengan melakukan generate QR code, kemudian diberikan gambar ginjal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitria. Mohon maaf, sepertinya Fitri ada kendala jaringan, jadi di sini saya menekan Fitri. Untuk pembuatan aplikasi augmented reality, untuk tahapannya, pembuatan aplikasi augmented reality menggunakan dua tools utama, yaitu Vuforia Engine dan Unity. Vuforia Engine berfungsi sebagai basis data penyimpanan marker yang telah dibuat. Unity berfungsi sebagai perangkat untuk pemrosesan yang dapat memproses grafis, gambar, suara, animasi, dan lain sebagainya. Untuk testing sendiri, kami menggunakan perangkat Android dengan ketentuan sistem operasi Android 11 MIUI 11, memori RAM 8 GB, internalnya 64 GB, kamera belakang 64 MP dan 8 MP. Terus ada yang 5 MP dan 2 MP juga. Jadi untuk kesimpulan pengujian marker di sini, aplikasi dapat berjalan sesuai apa yang telah pembuat aplikasi rancang pada bab sebelumnya. Proses scan marker tidak memerlukan keseluruhan gambar marker. Ketika marker terhalang 70% marker masih dapat dideteksi oleh kamera dan dapat memunculkan objek 3D di atas marker. Proses scan mengharuskan pengguna melakukan scan marker sesuai dengan kondisi maksimum kemiringan kamera pada saat melakukan scan marker. Dan ketika kontras marker dikurangi dapat menyebabkan proses pendeteksian berkurang, bahkan membuat fitur pada marker tidak dapat terdeteksi oleh kamera sehingga tidak dapat menampilkan objek 3D di atas marker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Lestari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi hasil pengujian aplikasi dengan menggunakan marker berupa QR code dan diberi gambar ginjal. Saat di-scan menggunakan aplikasi, maka akan memunculkan objek 3D ginjal. Di sini ada dua macam 3D objek. Yang satunya adalah ginjal yang sehat, dan satunya lagi ginjal yang sakit karena menderita kista ginjal atau polikistik. Dengan penjelasannya melalui audio. Kemudian di sini akan ada video prototype. Yang pertama itu ada splash screen-nya. Splash screen-nya adalah tulisan AR Health ini. Kemudian akan muncul halaman home dan ada button get started. Kemudian saat diklik maka akan munculkan objek 3D-nya. Dan ada penjelasan melalui audio. Kemudian saat diklik X maka akan keluar notifikasi konfirmasi apakah akan keluar atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman home.
berikutnya adalah kesimpulan. Dengan adanya aplikasi augmented reality yang telah kami buat, diharapkan dapat memudahkan pemahaman mengenai ginjal, baik dalam bidang pembelajaran atau untuk masyarakat umum. Pada aplikasi ini terdapat perbandingan dari segi ginjal yang sehat maupun tidak, dan pengguna tidak perlu berandai-andai lagi mengenai bagaimana bentuk dari ginjal dan bagaimana bentuk dari ginjal yang terkena penyakit polikistik. Dan terdapat penjelasannya berupa audio agar tidak membosankan. Kemudian untuk video hasil testingnya seperti ini. Sepertinya ada Ginjal adalah dua buah organ yang berbentuk seperti kacang merah yang berada di kedua sisi tubuh bagian belakang atas, tepatnya di bawah tulang rusuk manusia. Ginjal ini mempunyai beberapa fungsi, di antaranya untuk menghasilkan renin yang merupakan enzim untuk mengatur tekanan darah. Tidak hanya itu, ginjal juga menghasilkan senyawa eritroputin yang berfungsi untuk menstimulasi produksi sel darah merah. Ciri-ciri ginjal sehat yaitu urin jernih, tidur dengan baik dan tidak adanya kram atau bengkak di bagian tubuh. Salah satu contoh penyakit ginjal adalah penyakit ginjal polikistik atau polycystic kidney disease (PKD), adalah masalah kesehatan yang ditandai dengan munculnya banyak kista pada ginjal. Penyakit ini umumnya terjadi karena kelainan genetik. Penyakit ginjal polikistik merupakan salah satu gangguan ginjal yang berkembang perlahan dalam jangka waktu yang lama. Munculnya kista dalam jumlah banyak pada ginjal dapat mengakibatkan perubahan maupun fungsi terhadap organ tersebut. Tak hanya menyebabkan fungsi ginjal terganggu, penyakit ginjal polikistik juga dapat mengakibatkan komplikasi berupa munculnya kista pada bagian tubuh lain, termasuk organ hati. Silakan ditutup, Mbak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Yoga dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Nezuke Kamado akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai aplikasi pentingnya gizi pada lansia. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Nah, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Tasya Diayu dengan NIM 315. Selanjutnya ada Maria Jastradaf dengan NIM 281. Lalu ada Clarina Manka Destin dengan NIM 311 dan Syali Nurul Huda Kafi dengan NIM 318. Nah, jadi pada siang hari ini kami akan membahas 3 topik pembahasan pada tugas besar kami. Yang pertama ada pengenalan aplikasi, yang kedua ada demo aplikasi, dan kesimpulan. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, jadi aplikasi yang kami buat yaitu terkait pentingnya gizi pada lansia. Kenapa? Karena masih banyak orang yang kurang memahami pentingnya kebutuhan nutrisi pada lansia. Jadi, diperlukan perhatian dan pemahaman yang lebih mengenai hal tersebut. Nah, salah satu media untuk meningkatkan pemahaman tersebut yaitu dengan menggunakan mobile augmented reality yang dapat dibangun menggunakan perangkat lunak Unity. Nah, hal itulah yang menjadi latar belakang kelompok kami menciptakan aplikasi bernama NutriFact. Lanjut. Nah, jadi ini gambaran aplikasi peduli nutrisi berbasis mobile augmented reality Android. Nah, jadi aplikasi ini dibangun memiliki fitur untuk kebutuhan nutrisi pada lansia. Nah, sebelum lanjut untuk melihat demo aplikasi NutriFact ini,
Teman-teman harus tahu dulu teknologi apa yang digunakan, diagram alir, dan user interface pada pembuatan aplikasi kelompok kami. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami, Mbak Maria. Oke, baik. Selanjutnya yakni teknologi yang digunakan dalam perancangan aplikasi dari kelompok kami. Nah, untuk teknologi aplikasi yang pertama atau software yang pertama kami gunakan yakni Unity. Nah, Unity digunakan sebagai developer pengembang atau sebagai software untuk mengembangkan aplikasi kami. Yang kedua yakni Vuforia. Nah, seperti yang teman-teman telah ketahui, Vuforia ini sendiri merupakan software berbasis website yang digunakan untuk membuat marker. Nah, di dalam Vuforia juga ini sebagai tempat penyimpanan database untuk markernya. Nah, berikutnya yaitu Figma. Nah, untuk Figma sendiri digunakan sebagai pembuat prototipe dari perancangan aplikasi kami. Nah, berikutnya yakni Visual C++ yang digunakan untuk membuat script. Berikutnya yakni software berbasis website yakni Draw.io. Draw.io sendiri digunakan untuk membuat rancangan user flow. Nah, yang terakhir yakni Canva untuk membuat desain user interface dari aplikasi kami. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Clarina. Oke, baik. Di sini selanjutnya yaitu flowchart atau yang biasa kita kenal dengan diagram alir. Nah, alur dari diagram alir ini diawali dengan mulai. Nah, setelah itu user atau pengguna akan menginstal aplikasi. Lalu, setelah user telah berhasil atau selesai menginstal aplikasi, user akan memulai atau menjalankan aplikasi. Nah, setelah user berhasil masuk ke aplikasi, user akan diarahkan masuk ke menu utama. Tetapi jika user atau pengguna gagal, maka akan kembali ke aplikasi, akan terus mengulang untuk masuk ke aplikasi. Nah, setelah itu pada menu utama ini kami memiliki beberapa list menu atau pilihan menu. Di antaranya itu ada vitamin, karbohidrat, kalsium, protein, dan lunchbox. Nah, dari menu-menu yang saya sebutkan tadi, ketika user atau pengguna memilih salah satu menu tersebut, maka fitur kamera akan diaktifkan untuk melakukan tracking marker. Nah, tracking marker ini akan dilakukan melalui kamera. Lalu sesudah itu, user atau pengguna diminta untuk menempatkan marker di depan kamera agar kamera dapat menangkap dan membaca marker. Nah, setelah itu ketika marker tersebut dikenali, maka layar akan menampilkan hasil dari objek sesuai dengan marker yang terdaftar. Setelah itu ada satu menu yaitu menu pilih marker. Nah, berbeda dengan menu yang tadi saya sebutkan, ketika user atau pengguna memilih menu marker tersebut, maka user akan diarahkan untuk masuk ke marker yang ingin di-download. Nah, setelah itu ada tombol keluar. Ketika user atau pengguna mengklik tombol tersebut, maka aplikasi tersebut akan otomatis tertutup atau end, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada user interface yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Sali. Oke, selanjutnya ada user interface. Dapat teman-teman lihat yang pertama saat dibuka aplikasinya akan ditunjukkan beberapa logo untuk korporasi yang berkontribusi pada aplikasi, yakni SCANU dan Tachala. Oke, next. Selanjutnya, jika sudah, maka akan masuk pada loading screen atau splash screen seperti berikut. Di sini akan meloading hingga pada masuk untuk sesi home screen, scene home screen. Di sesi home screen ada dua button, yakni start dan exit. Untuk klik exit, nanti dia akan keluar dari aplikasi. Kalau untuk klik start, dia akan masuk ke menu dashboard atau scene dashboard atau main menu. Pada main menu, di situ disajikan 6 buah button atau 6 buah pilihan, yakni vitamin, karbohidrat, kalsium, protein, lunchbox, dan juga marker. Untuk menu vitamin, dia akan menunjukkan beberapa makanan yang mengandung kaya akan vitamin. Pada karbohidrat, dia akan menunjukkan
beberapa menu makanan yang kaya akan karbohidrat, begitu juga dengan kalsium maupun protein. Pada lunchbox, di situ akan disediakan beberapa set makanan yang kaya akan karbohidrat atau serat, kalsium maupun protein. Dan pada marker nanti ada disediakan link untuk mendownload gambar marker tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa masuk pada tahap demo. Izin untuk share screen. Oke, apakah sudah dapat terlihat? Oke, menu pertama yakni splash screen. Atau saat kita membuka aplikasi, kita akan ditunjukkan seperti ini. Nah, saat dibuka aplikasinya akan ditunjukkan beberapa logo mengenai korporasi yang berkontribusi atas aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya akan masuk pada menu splash screen atau loading screen. Seperti berikut. Dan dia akan meloading dan nantinya akan masuk pada menu start dan exit. Jika diklik start, dia akan masuk pada menu dashboard. Nah, pada menu dashboard ditampilkan 6 button atau 6 menu yang saya sebutkan tadi. Dan mungkin akan lebih jelasnya jika langsung dipraktekkan. Saya akan ambil contoh yakni 1 karbohidrat. Oke. Pada karbohidrat, jika sudah mendapatkan marker yang diinginkan, dapat dilakukan scanning. Seperti berikut. Nah, akan ditunjukkan beberapa menu yang mengandung kaya akan serat seperti berikut. Lalu jika ingin diklik bersuara, maka dapat diklik sound button. Dan jika tidak ingin menginginkan suara tersebut ada, dapat diklik ulang hingga button berbentuk seperti sound mati. Lalu jika Anda klik pada informasi, akan nampil panel seperti berikut untuk menginformasikan apa itu karbohidrat dan apa pentingnya karbohidrat untuk tubuh manusia. Lalu di sini ada button home untuk kembali ke menu dashboard. Oke, selanjutnya untuk multi markernya kami menggunakan Lunchbox untuk menyediakan beberapa set menu yang kaya akan karbohidrat, protein, maupun kalsium. Oke. Ini merupakan marker yang pertama. Dan ini merupakan marker yang kedua. Mohon maaf karena sedikit tidak terlihat karena alasan cahaya di sini cukup kontras sehingga tidak bisa menampilkan keduanya dengan jelas. Mohon maaf, bisa mungkin diulang. Ya, apakah sudah tampak? Oke, cukup. Oke. Berikut merupakan demo dari aplikasi kami dan jika di sini dapat dilihat ada button quit untuk kembali ke
menu awal, lalu bisa diklik exit untuk keluar dari aplikasi. Baik, sekian dari presentasi untuk kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kesalahan tutur kata maupun perilaku, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Adi Suprasetyo dengan NPM 205, Afifah Nur Utami NPM 211, Husen Prabowo NPM 240, Alfiandes Dulansari dengan saya sendiri NPM 241, dan Raka Rijal Muharram NPM 544. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Studi kasus. Terdapat sebuah aplikasi berbasis augmented reality dengan nama Anatomi Tubuh. Aplikasi Anatomi Tubuh menggunakan teknologi berbasis augmented reality ini akan sangat membantu mahasiswa kesehatan dalam praktikum anatomi tubuh. Praktikum ini menggunakan visualisasi 3D yang sangat membantu mahasiswa untuk bisa mengetahui nama-nama bagian pada anatomi tubuh dan letaknya dengan benar. Sehingga ketika mahasiswa membuat laporan praktikum, mereka bisa membuat laporan tersebut dengan baik. Pada aplikasi yang dibuat terdapat 3 bagian anatomi tubuh, yaitu jantung, paru-paru, dan ginjal. Masing-masing memiliki marker atau penanda yang berbeda dan memiliki penjelasan materi meliputi gambar dan audio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu tools. Pembuatan aplikasi anatomi tubuh ini menggunakan tools Unity, Visual Studio Code, bahasa pemrograman C#, di-paste dengan spesifikasi prosesor Core i5, RAM 12 GB, OS Windows 10, dan Radeon grafik. Selanjutnya, tahapan-tahapan, yaitu yang pertama adalah pembangunan konsep, kedua perancangan desain, lalu penyediaan aset, penggabungan aset, dan juga pengujian. Dan selanjutnya adalah flowchart. Pertama, kita buka aplikasinya. Saat kita buka aplikasinya, kita akan ditampilkan main menu yang berisi scan, download marker, panduan, dan exit. Saat kita memilih scan, kita melanjutkan scan dan akan proses dan akan menampilkan marker. Dan kita bisa kembali lagi ke main menu. Dan saat kita memilih download marker, yes, kita lanjut mendownload. Setelah kita mendownload, kita kembali ke main menu lagi. Dan yang ketiga adalah panduan. Saat kita mengklik panduan, kita lanjut membaca. Setelah kita membaca panduan, kita bisa kembali lagi ke main menu. Setelah kita sudah menggunakan aplikasi tersebut, kita bisa memilih exit untuk meng-close aplikasi tersebut. Selanjutnya color palette, yaitu sebuah warna yang digunakan pada pembuatan aplikasi yang kita buat. Di sini kita menggunakan warna dasar merah dan putih dengan kode merah D1151E dan putih FFFFFF. Lalu selanjutnya berikut ini adalah UI dan UX pada aplikasi kami. Yang pertama adalah aplikasi splash screen pada loading, lalu yang kedua di sini terdapat menu utama yang memuat scan, download marker, dan panduan. Lalu ada tampilan menu download marker. Di sini kita bisa menggeser
marker yang akan di-download, yaitu ada jantung, paru-paru, dan ginjal. Lalu di sini terdapat halaman panduan, di sini terdapat tata cara penggunaan aplikasi yang kami buat. Sekian dari kami, selanjutnya untuk memaparkan proyek yang kami buat melalui Unity akan dijelaskan oleh rekan kami. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Apabila jantung mengalami gangguan, peredaran darah dalam tubuh dapat terganggu sehingga menjaga kesehatan jantung sangatlah penting. Baik, itu tadi pemaparan tentang video aplikasi yang kami buat. Selanjutnya, kita akan masuk pada proyek aplikasi Unity. Langsung aja di play. Ke sini. Udah ya. Ini Pak, tampilan splash screen-nya tadi udah terlewat Pak. Di sini ada 4 button, yaitu pertama button scan, yang kedua button download marker, dan yang ketiga panduan, dan yang terakhir adalah button exit. Yang pertama kita ke button download marker. Di sini ada 3 marker, yaitu jantung, ginjal, dan paru-paru. Saat kita klik button ini, otomatis kita akan diarahkan ke Google Drive untuk mendownload markernya, Pak. Contohnya seperti ini. Dan jika sudah kita mendownload, kita kembali ke main menu dan panduan. Dan untuk panduannya seperti ini kurang lebih. Jika sudah, kita kembali ke main menu. Dan untuk yang scan, marker mana? Oke, cukup. Cukup sih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi pengenalan alat kesehatan medis berbasis augmented reality mobile. Adapun anggota dari kelompok ini ada saya sendiri, William Prabeson Laksono, ada Abdurrahman Yusuf Wijasena, ada Nasrullah Kemani, ada Ferdinansyah, ada Yuan.
Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk Mas Rahman menjelaskan materinya. Oke, untuk aplikasi aplikasi dari kami adalah aplikasi pengenalan alat kesehatan medis berbasis AR mobile. Pembahasan kali ini mengkhususkan pada pembuatan augmented reality yang akan mempelajari tentang alat-alat kesehatan medis yang diimplementasikan pada smartphone Android. Aplikasi ini digunakan sebagai alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar di bidang kesehatan. Penggunaan alat peraga augmented reality ini berguna meningkatkan proses belajar mengajar karena teknologi AR memiliki aspek hiburan dan membangkitkan minat pengguna untuk memahami secara konkret tentang materi yang disajikan melalui representasi visual 3 dimensi melibatkan interaksi. Selanjutnya untuk metodologi penelitian yang digunakan di dalam pembangunan aplikasi ini adalah MDLC, Multimedia Development Circle, yang merupakan metode pengembangan sistem yang cocok untuk pengembangan sistem berbasis multimedia. Lalu untuk konsepnya ini membuat alat kesehatan medis menjadi 3 dimensi. Aplikasi yang digunakan Unity, basis datanya Vuforia SDK. Aplikasi ini menggunakan sistem operasi Android, dikembangkan menggunakan bahasa C pada Unity Engine. Aplikasi ini membutuhkan scan marker saat memunculkan 3 dimensi. Untuk desain, aplikasi ini dirancang dapat berjalan pada perangkat dengan sistem operasi Android. Selain itu, aplikasi ini menggunakan kamera sebagai media memindai marker yang dapat terbaca pada kamera untuk menampilkan objek 3 dimensi pada layar Android. Selanjutnya kepada Mas Ferdi. Baik, untuk selanjutnya adalah pengumpulan materi. Pengumpulan materi. Satu, materi di sini berupa informasi tampilan alat kesehatan medis dalam bentuk 3D yang akan ditampilkan ke dalam aplikasi augmented reality. Yang kedua, nanti prosesnya pengembangannya digunakan beberapa aplikasi untuk membuat interface yang kita gunakan, yaitu menggunakan Canva. Selanjutnya untuk basis data yang kita gunakan menggunakan Vuforia Engine sebagai basis data dalam aplikasi yang kita buat. Untuk selanjutnya adalah tahap pembuatan. Untuk pembuatan user interface-nya, yang sebelah kiri ini merupakan icon dari aplikasi yang kita buat dengan berjudul medical equipment, atau artinya alat kesehatan berbasis augmented reality. Selanjutnya yang gambar di tengah ini merupakan splash screen dari aplikasi kita yang menampilkan medkit sebagai icon untuk masuk ke aplikasinya. Selanjutnya adalah yang sebelah kanan adalah tampilan utama sebelum masuk ke menu home-nya. Kita menambahkan tombol untuk selanjutnya. Lalu pada menu utamanya nanti ada tombol mulai, lalu tentang, dan keluar untuk keluar aplikasinya. Yang di tengah ini jika mengklik tombol tentang maka akan masuk ke selamat data. Lalu ada informasi dibuat oleh kelompok kita. Untuk selanjutnya jika kita klik mulai ada beberapa menu, yaitu ada marker, ada 3 jenis yang kita buat, alat yang kita buat untuk dijadikan 3D ada 3, yaitu ada perban, ada mikroskop, lalu stetoskop, dan untuk markerless-nya berbasis markerless ada suntikan dan tandu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasrullah. Baiklah, untuk palet yang digunakan yaitu menggunakan 7 warna dalam pembuatan aplikasi. Untuk gambarnya bisa dilihat di slide. Lanjut.
Kemudian untuk pengujian objek 3D berbasis marker, kita menggunakan 3 objek 3D. Yang pertama ada perban, kemudian mikroskop, stetoskop. Pada saat di-scan, maka akan tampil 3D. Kemudian objek tersebut akan berputar, lalu diikuti dengan suara penjelasan objek 3D tersebut. Kemudian kanvas juga akan muncul pada tampilan penjelasan 3D. Bisa dilihat pada gambar berikut. Lanjut, Mas. Selanjutnya untuk pengujian objek 3D berbasis marker test. Pada pengujian ini menggunakan 2 objek 3D, yaitu suntikan dan tandu. Jika diklik maka akan muncul objek 3D beserta suara penjelasan objek tersebut. Selanjutnya dalam basis data, kita menggunakan Vuforia SDK sebagai database dalam pembuatan marker pada aplikasi ini. Selanjutnya ada demo aplikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi untuk aplikasi kita. Yang pertama itu ada ikonnya. Ini ikonnya seperti ini. Selanjutnya, jika kita klik akan masuk ke splash screen-nya. Setelah masuk ke splash screen, nanti ada tampilan untuk klik next-nya. Selanjutnya ini adalah tampilan dari menu utamanya. Ada klik mulai, tentang, dan keluar. Jika klik tentang, maka akan masuk ke halaman selamat datang. Jika klik mulai, yang pertama nanti akan mengklik untuk marker untuk perban, jenis alat berbasis marker, dan akan memunculkan suara. Maaf, untuk suaranya saya belum share screen. Share sound maksud saya. Share sound. Saya ulangi. Pendukung keperawatan yang biasa digunakan untuk membalut luka. Selanjutnya adalah mikroskop. Stetoskop merupakan alat bantu pemeriksaan yang umum digunakan oleh dokter. Alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh. Salah satunya untuk mendengar suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Stetoskop, alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda. Selanjutnya adalah pengujian dari marker pertama adalah suntikannya. Alat suntik atau spuit adalah pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas. Alat suntik terdiri. Tandu adalah alat transportasi jarak dekat yang menggunakan tenaga manusia. Peralatan jenis ini untuk membawa pasien dari tempat langsung ke ambulans dan transportasi di dalam rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan lainnya. Ya sudah, kita dapat mengklik home, lalu tombol keluar maka akan keluar dari aplikasi. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Augmented reality atau AR sebagai media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat peraga berbagai macam alat kesehatan medis yang ditampilkan secara visual berbentuk 3 dimensi. Karena kemampuan pengolahan data secara cepat dan real time, serta tampilan yang
mudah dipahami oleh pengguna, serta bersifat interaktif dengan mode 3 dimensi. Materi tentang aplikasi kesehatan medis ini dirancang dengan visual 3D yang memanfaatkan kecanggihan teknologi AR dan mampu memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan, yaitu dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Model peraga bangun ruang 3D berbasis AR yang dijadikan sebagai media pembelajaran ini mampu menciptakan suasana baru yang lebih interaktif dalam pembelajaran. Mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi yang kita buat. Selanjutnya, kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan dari proyek besar kami dengan judul Teknologi Augmented Reality Organ Care berbasis mobile. Dengan anggota ada Aziz Yulianto, Wildan Zain Raihan, Elang Bayu El Hakim, dan saya sendiri Umunis Pulaila. Selanjutnya, sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasinya sendiri. Apa itu Organ Care? Organ Care merupakan aplikasi pembelajaran organ tubuh manusia yang memanfaatkan teknologi augmented reality sehingga proses belajar menjadi lebih menarik. Dengan menggunakan metode marker-based, aplikasi ini dapat memunculkan objek 3 dimensi berbentuk organ beserta video yang menjelaskan organ tersebut. Lalu, di sini kita menggunakan marker-based tracking. Marker-based tracking merupakan augmented reality yang menggunakan marker atau penanda objek 2 dimensi yang memiliki suatu pola yang akan dibaca sistem melalui media kamera yang tersambung dengan perangkat. Nantinya marker inilah yang menjadi tolak ukur sistem untuk memunculkan objek 3 dimensi. Selanjutnya, untuk software yang kami gunakan ada Unity 3 dimensi. Unity 3 dimensi merupakan sebuah software engine untuk mengembangkan game dengan genre casual, augmented reality, dan virtual reality. Unity 3 dimensi sendiri dikembangkan oleh Unity Technologies untuk keperluan membuat sebuah game di berbagai platform, yang berarti kita bisa membuat game di berbagai platform. Selanjutnya, Mas Wildan. Lalu selanjutnya SDK yang digunakan. Yang pertama ada Vuforia. Apa itu Vuforia? Vuforia merupakan SDK yang dikembangkan oleh Qualcomm untuk membantu pengembangan dalam menciptakan aplikasi atau game yang memiliki teknologi augmented reality. Tentunya aplikasi maupun game yang dibuat dengan teknologi ini akan terlihat lebih interaktif dan hidup. SDK ini sendiri memiliki berbagai fitur menarik yang membantu pengembangan dalam membuat aplikasi AR seperti memindai objek, memindai teks, mengenali bingkai penanda, tombol virtual, mengidentifikasi permukaan objek secara pintar, memindai dengan berbasis awan, mengenali target gambar, mengenali target benda silinder, dan mengenali objek target yang telah ditetapkan. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada AR Core. Apa itu AR Core? AR Core merupakan software development kit atau SDK untuk Android dan iOS. AR Core ini sendiri memiliki kemampuan untuk mendeteksi permukaan datar seperti meja dan lantai, sekaligus memperkirakan pencarian rata-rata di area sekitar titik utama. Seketika memahami lingkungan pengguna, Anda bebas meletakkan objek visual, membaca anotasi atau informasi lain seakan-akan terjadi langsung di dunia nyata.
Yang terakhir ada AR Foundation. AR Foundation adalah sebuah package yang ada pada Unity 3D untuk menggunakan dalam membangun sebuah aplikasi augmented reality. AR Foundation sendiri hanya terdapat pada Unity 2018 ke atas. Untuk saat ini, AR Foundation telah mendukung beberapa fungsionalitas AR seperti surface plane detection, depth data point cloud, orientation tracking, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, jika kita membangun sebuah aplikasi, tentunya tidak akan pernah luput dari kesalahan ataupun kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Yang pertama yaitu ada kelebihan aplikasi. Aplikasi yang kami bangun yaitu mudah digunakan atau friendly user, tidak butuh penyimpanan yang besar, dan kemudian juga tidak perlu membutuhkan koneksi internet. Dan kemudian selanjutnya ada kekurangan aplikasi. Objek 3D yang masih sangat terbatas hanya dapat diinstal pada aplikasi yang support AR Core, dan juga aplikasi ini juga hanya dapat diinstal pada smartphone Android. Kemudian berikut tampilan dari user interface dari aplikasi kami. Yang pertama yaitu ada splash screen, dan kemudian di halaman menunya terdapat pilihan about, exit, dan kemudian scan. Jika kita mengklik tombol atau menu about, maka kita akan masuk ke tampilan tentang aplikasi Organ Care. Kemudian jika kita mengklik tombol scan, maka kita akan diarahkan ke atau memasuki kamera untuk melakukan scan marker. Dan ketika kita mengklik tombol exit, maka kita akan keluar dari aplikasi. Berikutnya di sini tampilan ketika aplikasi setelah men-scan dari markernya ini. Nanti muncul objek 3D. Ini objek 3D otak. Terus ada layar video di sebelahnya yang bisa diklik di play, bisa di pause, dan bisa dihentikan. Ini juga nanti objek 3D-nya bisa kita putar menggunakan 2 jari atau kita perbesar dan kita perkecil menggunakan 2 jari. Berikutnya sini untuk video demo aplikasi. Ini menu splash screen-nya. Nah, menu about. Berikutnya ini ketika klik menu scan, menu scan-nya. Objek pertama yang di-scan, sini menggunakan marker otak, muncul objek otak. Itu ketika tombol play-nya dipencet, maka video akan menyala. Dan ini objek 3D-nya juga tadi sudah bisa diperbesar ya, bisa diperkecil. Ini juga objek 3D diputar-putar. Hello friends! Welcome to a new Happy Learning video. Today, we're going to talk about the most incredible part. Pause videonya. Berikutnya coba ke marker yang berikutnya. Jika tombol play-nya dipencet lagi, videonya akan diganti. The lungs. Your body needs a lot of air. You draw it deep inside, but where? The air comes through your mouth or... Seperti itu. Ini ada tombol kembali juga, untuk kembali ke menu sebelumnya. Ketika klik tombol exit, maka aplikasi akan keluar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ada tambahan dari Bapak? Tutup. Oke, mungkin sekian. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai implementasi augmented reality organ. Kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri, Claudio Orlando Darwujo, dengan NIM 5200411214. Kedua, Faisal Muhammad Patih dengan NIM 5200411148. Ketiga, Wisnu Priyantoro
dengan NIM 5200411265. Keempat, Dwi Bintang Rahbani dengan NIM 5200411271. Kelima, Adil Saidil Waro dengan NIM 5200411274. Keenam, Indrawan Gusta Wisesa dengan NIM 5200411322. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adil. Baik, sekilas tentang AR organ. Organ-organ merupakan salah satu bahan ajar untuk mata pelajaran dalam dunia kesehatan. Untuk pelajaran ini, biasanya siswa memiliki kesulitan untuk memahami organ-organ dalam pada manusia, khususnya pada detail-detail bentuk yang kurang atau sulit untuk dipahami bagi beberapa siswa yang baru mempelajari bentuk-bentuk organ. Pada saat ini, bentuk-bentuk organ tubuh yang diajarkan pada sekolah-sekolah masih menggunakan pelajaran berbentuk gambar-gambar organ-organ dalam buku saja. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menuangkan materi ini dalam bentuk multimedia visual 3 dimensi atau 3D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu. Baik, untuk selanjutnya yaitu aplikasi yang digunakan pada AR kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu Unity. Unity itu sendiri merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multi-platform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity itu bagus dan penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Untuk yang kedua yaitu Vuforia. Vuforia adalah Software Development Kit atau SDK untuk membantu mempermudah para developer aplikasi untuk membuat aplikasi augmented reality. Yang ketiga yaitu Pixel Lab. Pixel Lab adalah sebuah aplikasi edit foto sederhana yang berfokus pada kombinasi foto dan teks. Bisa foto saja, foto dihasil teks, atau teks saja. Untuk selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Mas Faisal. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Selanjutnya adalah palet warna yang kami gunakan untuk pembuatan proyek aplikasi tugas besar. Di sini kami menggunakan 5 warna. Yang pertama coklat tua dengan kode 6A453B. Selanjutnya coklat muda atau krem dengan kode CEAA74 dan ketiga putih gading dengan kode E9E2CE, keempat biru muda dengan kode 7399BD, dan yang terakhir biru tua dengan kode 1C477F. Dan dari kelima warna tersebut yang dominan kami gunakan adalah warna biru. Nah, untuk selanjutnya penjelasan UI akan dilanjutkan oleh Mas Dwi Bintang Rahbani. Selanjutnya pada pembahasan UI, pada tampilan yang pertama terdapat splash screen aplikasi AR organ. Selanjutnya untuk tampilan kedua terdapat logo aplikasi AR organ dan tombol button start, yang dimana ketika menekan tombol start tersebut kita masuk ke dalam menu aplikasi AR organ, yang dimana di menu tersebut kita dapat memilih organ-organ apa saja yang akan ditampilkan. Selanjutnya di pojok kanan atas terdapat tombol info mengenai tutorial cara penggunaan aplikasi AR organ. Kemudian di tombol bawah terdapat tombol scan, yang dimana ketika kita menekan tombol scan tersebut maka otomatis objek 3D akan ditampilkan tanpa harus memilih menu organ. Selanjutnya di pojok kiri
atas terdapat menu exit atau keluar dari aplikasi. Pada tampilan keempat terdapat 3D yang setelah kita pilih dari menu, kemudian deskripsi mengenai organ yang akan ditampilkan. Kemudian tombol yang di bawah kiri bawah tersebut merupakan tombol kembali ke menu. Selanjutnya untuk kesimpulan, untuk diagram alur saya kembali ke Indrawan. Terima kasih Mas Bintang. Untuk diagram alur aplikasi, apabila user menekan tombol start, maka akan ada tampilan awal. Kemudian user akan lanjut menemukan touch button start. Apabila user menekan tombol start, maka akan ada tampilan menu. Dan di situ ada 3 pilihan. Yang pertama ada button info. Apabila user menekan button info, maka akan ada tampilan info aplikasi. Apabila user menekan tombol kembali, akan ada 2 pilihan, yes or no. Apabila user menekan tombol yes, maka akan kembali ke tampilan main menu. Dan apabila menekan tombol no, maka akan kembali ke tampilan info aplikasi. Kemudian ada tombol kedua, yaitu tombol button exit. Apabila user menekan tombol exit, maka akan ada pilihan yes or no. Di situ apabila user menekan tombol yes, maka akan keluar dari aplikasi. Kemudian apabila user menekan tombol no, maka akan kembali ke tampilan main menu. Selanjutnya apabila user menekan tombol scan, aplikasi akan menampilkan hasil scan, tampilan scan. Di situ akan ada 2 pilihan, akan ada 2 button, yaitu button info dan button kembali. Apabila user menekan tombol button info, maka akan muncul tampilan info object. Di situ akan ada tombol kembali. Apabila user menekan tombol yes, maka akan kembali ke tampilan scan. Dan apabila user menekan tombol no, maka akan kembali lagi ke tampilan info object. Selanjutnya, apabila user menekan button kembali, user akan dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu yes or no. Apabila menekan tombol yes, maka akan kembali ke tampilan main menu. Dan apabila menekan tombol no, maka akan kembali ke tampilan scan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Dio. Berikutnya demo aplikasi. Otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan sensasi, dan pikiran. Otak juga membuat manusia bisa berpikir. Paru-paru merupakan organ yang bertugas untuk mengatur udara masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Sama halnya dengan ginjal, paru-paru juga ada 2, yaitu hati merupakan organ penting bagi manusia. Fungsi hati antara lain menghasilkan protein,
Liver adalah nama lain dari organ hati. Organ hati berada pada bagian perut atas kanan yang memiliki fungsi berdasarkan letaknya, organ tubuh dibedakan menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam terletak di dalam tubuh, seperti jantung, ginjal, hati, limpa, dan usus. Berikutnya adalah kesimpulan dari pembuatan aplikasi AR organ. Diharapkan masyarakat bisa tertarik terhadap informasi yang diberikan, dan dengan menggunakan teknologi ini, membuat orang menjadi interaktif dengan kondisi sekelilingnya saat pengguna mengundi ini. Dengan menggunakan teknologi augmented reality, masyarakat dapat melihat informasi tentang dunia kesehatan dengan tampilan yang lebih menarik dan ditampilkan secara real-time atau waktu yang sebenarnya dengan menggunakan perangkat mobile Android, dibandingkan dengan melihat informasi sebuah web atau blog dari sekolah tersebut. Aplikasi pengenalan organ manusia berbasis augmented reality dengan harapan untuk kedepannya membantu mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi kesehatan, serta memperkenalkan teknologi augmented reality. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kelompok kami dari kelompok Sword Art Online. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi yang sudah kami buat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada Azal Aldi Saputra dengan NIM 143. Selanjutnya ada Rifki Helmi Fadil dengan NIM 168. Selanjutnya saya sendiri, Bian Kusrianto Redanu dengan NIM 378. Dan terakhir ada Rian Syarifuddin dengan NIM 564. Ya, di sini saya akan menjelaskan nama aplikasi yang kami buat yaitu adalah Humor. Apa itu Humor? Humor adalah atau Human Organ, merupakan aplikasi mobile berbasis augmented reality untuk pengenalan anatomi organ bagian tubuh bagian dalam tubuh manusia. Aplikasi ini ditujukan untuk pembelajaran bagi siswa untuk menarik minat belajar dan sebagai media pembelajaran modern. Untuk tahapan pembuatan aplikasi kami yaitu pertama ada perancangan, 2 pengumpulan bahan, 3 pembuatan aplikasi, dan yang terakhir pengujian aplikasi. Dalam pembuatan marker, kami membuat 8 buah marker dengan menggunakan gambar dari organ tersebut. Teknik pembuatan dengan membuat marker berdasarkan gambar organ dari masing-masing nama organ tubuh. Requirement sistem aplikasi kami yaitu memakai sistem operasi Android 8, RAM 3 GB, storage kosong 200 MB, dan kamera 12 megapiksel. Untuk aplikasi pendukung, kami memakai Unity, Vuforia, Visual Studio, Sketchfab, Figma, dan Canva. Selanjutnya, untuk flowchart kami, ketika memulai aplikasi, maka akan muncul menu utama. Di menu utama terdapat menu pilihan yaitu About, Start, dan Exit. Jika memilih
yes di menu About, maka akan menampilkan informasi aplikasi. Lalu di menu Start, jika memilih yes, maka akan muncul menu pilihan tutorial aplikasi. Jika memilih yes, maka akan menampilkan tutorial. Dan lanjut ke menu Scan Marker. Untuk menampilkan 3D model, jika memilih no, maka tutorial tidak akan tampil. Langsung ke menu Scan Marker. Di menu Exit, jika memilih yes, maka akan muncul pop-up pilihan yes atau no. Jika memilih no, maka akan kembali ke menu utama. Lalu jika memilih yes, maka aplikasi akan selesai. Selanjutnya ini untuk wireframe-nya atau tahap perancangan awalnya. Di sini kita menampilkan juga alur aplikasinya. Lanjut. Setelah itu di warna atau color palette-nya, kita sini ada mengambil 4 warna, yaitu warna biru tua atau di background, ada background 2 atau biru navy. Untuk color primary itu warna merah, untuk teksnya itu warna putih. Di sini untuk warna background melambangkan warna teknologi, dan warna background 2 dan warna teksnya ini menggambarkan warna pendukungnya. Untuk warna merah ini atau primary ini menggambarkan medis. Nah, di sini interface-nya ini kita mengambil Roboto. Kenapa Roboto? Karena Roboto itu tampilannya sederhana dan tidak ada dekoratif, supaya para pengguna itu gampang mudah dibacanya. Untuk ikonnya sini kita mengambil ada 8 ikon. Untuk ikon yang pertama itu I atau About. Di sini untuk menampilkan tampilan About-nya. Nah, untuk ikon back ini ada 2. Kita mengambil 2 ikon back. Yang pertama itu ikon back untuk di menu. Yang kedua itu ikon back untuk di tampilan AR-nya. Habis itu ada ikon help untuk bantuan atau tutorialnya. Untuk ikon scan-nya ini ditampilkan nanti pada saat scan marker. Untuk 3 ikon ini yaitu 3D icon, tab atau pins, dan ikon next. Di sini dimasukkan dalam menu tutorial. Nah, di sini untuk filosofi logonya, kita kenapa mengambil logo ini? Karena untuk logo 1 itu untuk organ atau otak. Untuk logo keduanya itu H, atau mengambil nama depan dari aplikasi kita, yaitu human organ. Untuk logo 3 itu scan marker, yaitu untuk menggambarkan aplikasi ini digunakan untuk scan marker atau 3D. Yang keempat itu logo home OR, atau singkatan dari nama aplikasi, yaitu human organ. Selanjutnya untuk tampilan desain user interface, di sini ada splash screen sebelum masuk ke halaman utama. Nah, setelah loadingnya selesai, akan muncul halaman utama. Di sini ada 3 tombol, yaitu About, ada Start, dan Exit. Nah, jika kita memilih menu About, akan menampilkan dari halaman About ini. Di sini ada tombol download, dan di sini ada tombol back untuk kembali ke menu awal. Dan selanjutnya kita akan memilih tombol exit, maka akan muncul pop-up untuk exit atau tidak. Jika tidak, akan kembali ke menu halaman utama. Jika memilih yes, akan keluar aplikasi. Dan selanjutnya kita akan klik start. Di sini akan muncul langsung kamera
dari smartphone akan muncul AR kamera. Selanjutnya untuk men-scan untuk tombol help ini akan memunculkan tutorial. Nah, di sini kita bisa next untuk melanjutkan tutorialnya, kita klik tombol next ini. Dan selanjutnya jika tutorial sudah selesai akan langsung men-scan marker dan muncul 3D-nya. Nah, jika kita mengklik markernya akan muncul info dari 3D objek ini. Nah, untuk menampilkan demo aplikasinya, saya akan memutar videonya. Nah, di sini kita memasuki splash screen dari aplikasinya, menunggu untuk loading, dan selanjutnya kita masuki menu utama, yaitu ada tombol help, ada tombol start dan exit. Untuk tombol help kita pencet, akan muncul about tentang aplikasi ini, dan juga ada tombol download marker di situ. Selanjutnya kita klik download, akan merujuk ke Google Drive, tempat penyimpanan markernya. Nah, di sini ada folder aplikasi, dari aplikasi kita bisa download di sini juga, dan juga kita di sini ada marker. Nah, di sini marker yang kita gunakan ada 8 marker. Selanjutnya kita balik lagi ke aplikasi. Lalu jika kita klik tombol exit akan muncul pop-up apakah kita ingin exit atau tidak. Selanjutnya kita klik start. Nah, di sini akan langsung membuka kamera dari HP-nya, dan di sini langsung terdetek markernya berupa jantung. Jika kita klik marker maka akan muncul info, dan ada button audio bisa diklik. Itu akan muncul The heart is a hollow and muscular organ of the human body that plays a. Dan kita klik lagi akan men-stop audionya. Dan di sini ada tombol help atau berupa tutorial isinya. Di sini kita menyediakan fitur rotate, scale, dan memunculkan informasi dari 3D marker tersebut. Dan kita mencoba untuk rotate dari 3D-nya menggunakan 2 jari, berhasil, dan kita men-zoom 3D-nya dan berhasil juga. Dan kita akan men-testing multi markernya di sini, kedetek semua. Ada 4 marker di sini. Ada lambung, otak, hati, dan jantung. Nah, kita klik tombol back, dan selanjutnya kita akan exit dari aplikasi ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan aplikasi. Kelebihan yang pertama adalah mudah digunakan, kedua menggunakan ikon yang familiar, ketiga 3D terlihat nyata, dan terakhir adalah interaktif. Kekurangannya yaitu tidak memiliki teknologi occlusion, kedua tidak memiliki teknologi lag estimation, dan ketiga hanya kompatibel pada OS Android saja. Untuk kesimpulannya, aplikasi augmented reality yang telah dibuat ini berhasil menampilkan human organ dengan bentuk 3D dan keterangan mengenai organ-organ tubuh manusia yang dapat digunakan untuk melengkapi proses belajar mengajar. Dengan memanfaatkan marker berupa gambar organ tubuh manusia yang sudah disediakan dan tidak harus dicetak pada kertas putih, tapi dapat pula digunakan secara digital. Dengan begitu, diharapkan dengan memudahkan proses belajar mengajar.
Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yoga dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami nanti di sini akan menjelaskan dan memaparkan terkait presentasi dan aplikasi yang kami bangun yang bernama Let's Health. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Deza Saputra dengan NIM 295, kemudian ada saya sendiri yaitu Faiz Nazir Amrullah dengan NIM 296, kemudian ada Novian Yuda Permana dengan NIM 317, dan yang terakhir yaitu ada Rusli Pramono dengan NIM 417. Yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang dari tujuan aplikasi yang kami bangun. Oke, tujuan adanya aplikasi Let's Health. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, aplikasi yang kami bangun ini merupakan aplikasi terkait sama aja seperti kelompok-kelompok yang sebelumnya, yaitu tentang organ tubuh manusia. Namun yang membedakan pada aplikasi yang kami bangun ini, itu adanya tentang informasi terkait organ kesehatan dari yang nanti akan dimunculkan. Contohnya ketika nanti ada muncul organ ginjal, nanti bisa terlihat informasi tentang bagaimana sih cara teman-teman ataupun dari user untuk menjaga ginjalnya. Dan tujuan untuk dibuatnya aplikasi Let's Health ini itu untuk membantu dan mempermudah pembelajaran terkait bentuk sebuah organ manusia dan bagaimana cara menjaga kesehatan organ tersebut. Ini akan membuat daya tarik dari siswa ataupun dari user secara umum agar mau untuk mempelajari dan peduli terhadap organ tubuhnya sendiri. Kemudian akan meningkatkan kesadaran dan pentingnya bagaimana untuk menjaga, karena ketika organ sakit, mau kaya, mau uangnya banyak, itu nggak akan pernah merasa puas. Kenapa? Karena ada rasa sakitnya. Oleh karena itu merupakan tujuan dari adanya aplikasi Let's Health yang kami bangun. Berikutnya, kami akan menjelaskan terkait materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Novian Yuda Permana. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang fungsi aplikasi Let's Health. Jadi, aplikasi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menampilkan sebuah objek organ dalam tubuh manusia dalam bentuk 3 dimensi. Jadi, aplikasi ini akan menampilkan sebuah objek berbentuk 3 dimensi dan penjelasannya. Lalu, ada pula fungsi yaitu menampilkan informasi tentang cara menjaga kesehatan organ dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu pada aplikasi ini menggunakan market based augmented reality. Marker based AR menggunakan kamera dan beberapa jenis penanda visual seperti kode QR 2 dimensi untuk menampilkan objek 3 dimensi. Jadi pada aplikasi ini kita menggunakan aplikasi marker based di mana kita menggunakan suatu marker based kode QR sebagai penanda objek 2 dimensi yang akan dipindah melalui kamera, sehingga objek AR 3 dimensi akan muncul setelah kode QR terpindai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pendukung yang kita gunakan untuk membuat aplikasi ini. Yang pertama yaitu Unity Editor. Nah, Unity Editor ini adalah sebuah software engine yang untuk mengembangkan game, aplikasi casual, aplikasi AR maupun VR. Nah, di Unity Editor ini kita membuat user interface-nya dari user interface sampai ke menyekan dengan kamera. Kemudian ada Vivere SDK. Nah, dan di Vivere SDK ini adalah sebuah perangkat pengembangan perangkat lunak augmented reality untuk perangkat seluler. Nah, di sini kami menggunakan Vivere SDK untuk menyimpan marker ke dalam database Vivere SDK. Kemudian untuk Vima.com kita untuk membuat desain dari user interface. Kemudian ada Wix.com kita menggunakan untuk membuat logo, dan kemudian Sketchfab.com kita menggunakannya untuk mencari aset untuk objek 3 dimensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit user flow atau alur dari sistem aplikasi yang kita buat. Yang pertama yaitu dari start, kemudian setelah aplikasi dibuka, maka akan menuju ke menu utama. Nah, di dalam menu utama ini akan menampilkan beberapa pilihan untuk organ tersebut. Ada setelah kita milih organ tersebut,
maka akan menuju ke kamera dan kemudian akan menycan marker yang ada. Kemudian jika ingin kembali untuk menycan organ yang lain, maka bisa menekan tombol kembali. Nah, dan terakhir yaitu ada tombol keluar. Baiklah, kembali bersama saya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang tampilan user interface. Mungkin bagi teman-teman yang sering staycation ataupun sering berpergian ke mall-mall, pasti teman-teman nggak asing dan lebih familiar sama UI dari aplikasi yang kami bangun. Ya, tepat sekali tebak-tebakan dari teman-teman bahwa UI yang kami bangun ini mengambil referensi dari aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama, di bagian sebelah kiri layar teman-teman itu ada bagian splash screen. Artinya ketika teman-teman nanti masuk pertama kali ke aplikasi yang kami bangun yang bernama Let's Health ini, teman-teman akan melalui splash screen terlebih dahulu. Kemudian akan mengalami atau melalui proses loading. Kemudian saat proses loading sudah selesai di bagian splash screen, teman-teman akan dibawa dan move ke bagian main activity atau main utamanya. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa user interface yang kami bangun sangat mirip dengan aplikasi Peduli Lindungi, namun ada sedikit modifikasi. Ya, seperti bahwa anak informatika itu harus mengambil prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Begitu yang kami terapkan dalam membangun UI aplikasi ini. Pada bagian atas itu nanti teman-teman bisa mengatur nama teman-teman, misalnya namanya Faiz ataupun Reza dan yang lainnya. Kemudian di bagian bawah teman-teman bisa mengambil ataupun memilih dari objeknya. Itu ada objek paru-paru, kemudian ginjal, dan juga jantung. Kemudian pada bagian bawah, pada bagian bottom navigation, itu terdapat bunder-bunder itu merupakan buat ketika teman-teman mengklik itu nanti akan muncul tentang apa sih dari aplikasi Let's Health itu. Kemudian ketika nanti teman-teman memilih salah satunya yang tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya tentang flowchart-nya, bahwa ketika mengeklik objeknya itu nanti akan masuk ke bagian kamera untuk men-scan dari markernya. Nanti ketika kamera berhasil mengenali marker tersebut, maka akan muncul objeknya. Dan nanti bisa mengeklik ada button di bawah untuk melihat bagaimana cara menjaga dari organ yang teman-teman telah pilih. Kemudian di bagian bawah itu adalah color palette yang kelompok kami pilih. Ada warna biru, kuning, hijau, ada biru muda, dan warna merah. Semakin ke kanan itu warnanya itu semakin tidak digunakan. Artinya yang bagian paling kiri atau warna biru tua itu adalah warna utama yang user interface kelompok kami pilih. Kemudian jika teman-teman perhatikan, berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya, pada aplikasi yang kami bangun ini tidak memiliki tombol exit. Kenapa? Karena kami berpendapat bahwa user experience sekarang aplikasi-aplikasinya itu tidak menggunakan exit. Contohnya aja pada Instagram, Twitter, YouTube, Facebook itu tidak memiliki tombol exit. Artinya langsung swipe up aja teman-teman bisa keluar dari aplikasi, atau ingin menghilangkan recent apps-nya tinggal di swipe up kemudian di scroll ke atas. Begitu kira-kira dari tampilan user interface aplikasi Let's Health yang kelompok kami buat. Jika teman-teman penasaran bagaimana sih implementasi dari user interface dan cara kerjanya, oleh karena itu sekarang waktunya untuk menemukan aplikasinya. Namun bukan dengan saya ya teman-teman, tapi akan dibawakan oleh rekan kami yang sangat ganteng dan tampan sekali, yaitu Reza Saputra. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Baik, di sini selanjutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Oke, di sini saya langsung mirroring saja dari Android saya. Jadi di sini yang pertama ini adalah nama aplikasinya Let's Health dan logonya. Ketika kita klik, maka akan masuk ke aplikasinya. Nah, kemudian ini adalah loading dari splash screen yang dari aplikasi splash screen yang kami bangun. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di bagian bottom navigation atau di buttonnya ini,
ketika diklik akan tampil aplikasi atau info aplikasi yang kami bangun. Di sini ada Let's Health, merupakan aplikasi mobile augmented reality berbasis Android yang memberikan gambaran dan informasi terkait kesehatan dan lain-lain. Kemudian di sini kami juga, karena kami tidak membuat objek 3D sendiri, jadi kami mencantumkan kreditnya atau asalnya dari mana. Di sini kami cantumkan. Untuk selanjutnya, di sini terdapat 3 button, ada ginjal, jantung, dan paru-paru. Di sini saya akan coba mengeklik untuk button ginjal. Nah, jika sudah, tinggal arahkan kamera ke arah markernya. Kemudian di sini terdapat button lagi, di dalamnya ada button tips, dan ada button di kiri atas untuk kembali ke main menu utama. Di sini saya akan mencoba ngeklik button tipsnya. Nah, di sini di button tipsnya muncul teks. Halo teman-teman, kalian pasti tahu kan kesehatan ginjal itu penting gitu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Di sini saya akan coba masuk ke button yang lain. Oke, di sini saya akan coba masuk ke button yang jantung. Ini tampil objek 3D dari jantungnya, kemudian sama halnya dengan yang sebelumnya, di sini juga terdapat button untuk kembali ke main menu sebelumnya, dan button tipsnya. Nah, oke, untuk selanjutnya, yang terakhir ada paru-paru. Ini adalah objek 3D dari paru-paru. Oke, sekian demo yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Reza Saputra dari kelompok kami yang telah tadi menjelaskan dengan sangat bagus menurut kami dari demo aplikasi Let's Health-nya. Sekarang kembali bersama saya untuk membahas tentang kesimpulan. Oke, baiklah. Tadi dari beberapa hal yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dikhususkan agar lebih banyak orang lebih aware, lebih peduli terhadap kesehatan tubuh mereka. Namun untuk tahu bagaimana cara menjaga kesehatannya, tentu orang-orang ataupun para nanti user harus tahu dulu nih bagaimana sih organnya, bentuknya. Oleh karena itu diciptakanlah atau dibangunlah aplikasi yang bernama Let's Health. Kami tahu bahwa aplikasi yang kami bangun masih banyak kekurangannya, dan kami hanya bukan mencari yang terbaik, namun kami hanya mencari sedikit yang berbeda, tapi tetap inovatif dan informatif. Kenapa? Karena sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Mungkin itu saja dari presentasi dan penjelasan kelompok kami yang dapat disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Seperti biasa, jalan-jalan ke rumah mantan, pulangnya ke Sandung Batu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Selamat sore Pak Yuga dan teman-teman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil aplikasi yang telah kami bangun. Aplikasi yang telah kami bangun ini berjudul MAR Kamus Pembelajaran Kesehatan. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Ilham dengan NIM 164, kemudian ada saya sendiri, Franciscus Hari, dengan NIM 341,
Kemudian ada Mas Beni Mustiko Haji dengan NIM 364. Dan yang terakhir ada Mas Gugum Saifullah dengan NIM 371. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Ilham. Nah, di sini kita akan menjelaskan untuk bagian pembelajaran yang masih belum tertuju. Ini adalah kesehatan. Pendidikan saat ini baik dilakukan menggunakan media pembelajaran tertulis dan menggunakan buku efektif untuk masa sekarang. Ada suaranya nggak, Pak? Oke, lanjut. Ayo, lanjut. Ya. Saya lanjutin ya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian latar belakang. Banyak pembelajaran yang masih belum terwujud dengan baik, khususnya dalam kesehatan. Pendidikan saat ini masih banyak dilakukan menggunakan media pembelajaran tertulis seperti buku. Pembelajaran kesehatan menggunakan buku kurang efektif untuk masa sekarang, apalagi untuk kalangan anak-anak. Dengan AR, siswa dapat melihat visual dari berbagai hal terkait pengenalan kesehatan seperti organ virus, obat-obatan, maupun organ tubuh. Adapun tujuan dan juga konsep aplikasi ini untuk membuat aplikasi yang menerapkan teknologi augmented reality sebagai media pembelajaran untuk siswa dan juga anak-anak. Untuk konsepnya sendiri, aplikasi ini akan dirancang sebagai perpustakaan pengenalan kesehatan yang berisikan visualisasi 3D beserta informasi detail mengenai berbagai organ tubuh manusia, bentuk virus, dan juga pengenalan obat-obatan sebagai bahan studi siswa. Selain itu, aplikasi ini dapat juga digunakan sebagai sumber informasi valid bagi masyarakat luas mengenai informasi pembelajaran kesehatan. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan yang kami lakukan untuk perancangan sampai ke implementasi aplikasi. Pada tahap pertama ini merupakan requirement analysis, yaitu kami menentukan apa saja kebutuhan aplikasi yang digunakan, seperti misalnya aplikasi dapat menampilkan objek 3D, kemudian aplikasi menampilkan keterangan dan yang lainnya. Kemudian pada tahap 2 adalah melakukan sistem dan software design. Pada tahap ini kami sudah memasuki tahap desain aplikasi, menentukan software dan desain apa saja yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian pada tahap 3 ini merupakan implementasi dan unit testing. Jadi pada tahap 3 ini aplikasi sudah mulai dibuat atau diprogram menggunakan Unity. Kemudian dilakukan testing agar mengetahui kalau aplikasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya atau tidak. Jika tidak sesuai, maka kami akan kembali ke tahap sistem software design atau tahap rancangan aplikasi. Kemudian tahap 4 adalah integration dan sistem testing. Ini merupakan tahap testing aplikasi, dan tahap 5 merupakan operation dan maintenance. Jadi pada tahap ini, operation dan maintenance ini sistem diinstal dan mulai digunakan. Selain itu juga memperbaiki error yang tidak ditemukan pada tahap pembuatan. Dalam tahap ini juga dilakukan pengembangan sistem seperti penambahan fitur dan fungsi baru. Selanjutnya adalah alur kinerja aplikasi kami. Yang pertama ada start, yaitu ketika user mulai mengklik aplikasinya, kemudian akan ditampilkan splash screen, dan pada splash screen kemudian akan tampil menu aplikasi yang terdapat 4 menu utama, yaitu 3 menu utama maksud saya, yaitu play, help, dan about, dan juga exit untuk keluar dari aplikasi. Jika user menekan tombol play, maka akan ada kategori akhir. Kemudian jika user menekan help, dia akan menampilkan bantuan atau help, dan jika user menekan about, dia akan menampilkan tentang aplikasinya. Kemudian ada play, jika user menekan play, ada kategori AR yang terdapat 3 menu lagi, yaitu organ tubuh, obat, dan virus. Kemudian jika user menekan organ tubuh, maka aplikasi akan mengizinkan agar user mengizinkan kamera pada aplikasi tersebut. Kemudian kamera akan mendeteksi marker. Jika marker tidak terdeteksi, maka aplikasi akan kembali mendeteksi, dan jika marker terdeteksi, kemudian aplikasi akan menampilkan objek 3D beserta informasinya. Kemudian untuk software pendukung yang kami gunakan, yang pertama adalah Unity sebagai pembuat aplikasi.
kemudian ada Puporia. Kenapa kami memilih Puporia di sini? Karena Puporia terkait dengan pertimbangan yang lainnya, seperti Puporia dapat diintegrasikan dengan Unity, kemudian untuk 3D object dan tracking sudah support dan juga user friendly atau mudah digunakan, kemudian kemudahan implementasinya juga dan juga keterjangkauan serta ketersediaan Puporia-nya. Kemudian ada Draw.io. Draw.io kami gunakan untuk pembuatan alur diagram aplikasi, kemudian ada Figma untuk melakukan desain aplikasi, dan ada Whimsical, yaitu untuk pembuatan wireframe. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas UI yang digunakan. Pada tahap awal, user ketika membuka aplikasi akan tampil splash screen berupa logo. Kemudian setelah itu akan masuk ke menu utama, yaitu ada 4 button di sini, yaitu play, help, about, dan exit. Kemudian ketika user menekan tombol play, maka user akan dibawa ke halaman kategori AR. Dalam kategori AR ini terdapat 3 button lagi, yaitu organ tubuh, obat, dan virus. Kemudian ketika user menekan salah satu dari kategori tersebut, maka sistem akan menampilkan kamera dan melakukan scan AR. Selanjutnya, ketika sistem sudah menampilkan aplikasi, maka dia akan menampilkan informasi berupa nama objeknya dan informasinya. Kemudian ketika user menekan tombol about, dia akan menampilkan keterangan dari aplikasi ini. Kemudian ketika user menekan tombol help, maka user akan dibawa ke halaman yang dapat membantu user untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian pada halaman help ini terdapat tombol download. Tombol download di sini digunakan untuk mendownload marker yang sudah kami sediakan sebelumnya. Kemudian saya akan membahas marker yang digunakan. Di sini kami menggunakan total ada 11 marker yang dibagi ke dalam 3 kategori yang telah dijelaskan sebelumnya. Marker tersebut terdapat obat amlodipin, aspirin, dan lainnya. Kemudian ada organ ada otak, ginjal, dan jantung. Kemudian ada virus terdapat virus hepatitis dan virus yang lainnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi yang telah kami buat. Jadi pertama-tama aplikasi akan dibuka, kemudian tampilan utama yaitu splash screen dengan logo yang telah kami buat. Kemudian dari halaman splash screen akan menuju ke halaman utama. Yang dimana halaman utama ini ada 4 button. Yang pertama ada button play, kemudian yang kedua ada help, kemudian yang ketiga ada about dan exit. Jadi di sini ketika diklik tombol about, maka akan menuju ke halaman about-nya, yang dimana ada pembelajaran organ tubuh, kemudian yang kedua ada pengenalan jenis virus, kemudian yang ketiga ada pengenalan obat. Kemudian di sini ada tombol back untuk kembali ke menu. Kemudian jika diklik pada tombol help, maka akan ke menu help, yang dimana isinya tentang panduan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut, dan ada tombol download yang digunakan untuk mendownload marker yang dimana telah kami taruh di Google Drive. Jadi di sini menggunakan Google Drive untuk mendownload markernya. Kemudian di bagian halaman help tadi juga ada tombol back untuk kembali ke menu utama. Kemudian di sini ke menu play, yaitu di mana di menu play ini ada 3 button, yang pertama ada organ tubuh, kemudian yang kedua ada obat, dan virus. Di sini yang pertama saya akan menampilkan bagaimana organ tubuh ini di play. Jadi di sini
ada organ jantung yang telah di-scan. Jadi di sini ada keterangan di bagian objeknya dan juga ada UI untuk informasinya juga. Dan di sini juga ada button untuk suaranya. Adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Jantung adalah organ. Dan objek yang kedua yaitu adalah otak. Otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia, termasuk mengendalikan. Kemudian simulasi yang kedua yaitu obat. Jadi di sini kami mensimulasikan objek 3D dari amlodipin. Obat amlodipine bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi, membantu. Jadi pada objek 3D amlodipin ini kami menambahkan fitur rotasi dan juga scale. Mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. Amlodipine. Obat Kemudian simulasi yang ketiga ada tombol virus. Jadi ini contoh objek dari objek 3D dari hepatitis. Virus hepatitis adalah virus yang menyebabkan Di objek 3D hepatitis ini kami menambahkan fitur rotasi secara otomatis. peradangan pada hati. Kondisi ini bisa terjadi karena infeksi, kebiasaan minum. Virus hepatitis adalah virus yang menyebabkan peradangan pada hati. Kondisi ini bisa terjadi karena infeksi, kebiasaan. Kemudian objek 3D yang kedua ada influenza. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini biasanya datang flu atau Baik, jadi di sini tombol terakhir yaitu exit untuk keluar dari aplikasi. Baik, itu saja presentasi pembahasan tentang aplikasi yang telah kami bangun. Maka saya akan tutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 10, kelompok Upinipin, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami buat. Saya Alfred Sartamba dengan NIM 512, dan Aditya Pranoto dengan NIM 500, dan Rizky Samudra dengan NIM 506, dan Muhammad Falur Rohman dengan NIM 336. Latar belakang. Buktinya penerapan AR kini sudah dikembangkan di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang kesehatan. Contohnya proyek yang sedang kami kembangkan yaitu pengenalan tentang organ-organ pada bagian dalam tubuh manusia agar mudah untuk dipelajari. Tujuan untuk memperkenalkan dan memudahkan mempelajari organ dalam tubuh manusia dengan cara interaktif tanpa melihat secara langsung, dan menambah wawasan tentang fungsi dan kegunaan organ tubuh yang kita miliki. AR. Metode augmented reality. Metode yang dikembangkan untuk pembuatan aplikasi ini ialah marker based tracking. Yang kedua, konsep dan karakteristik augmented reality. Augmented reality adalah suatu perkembangan baru dalam teknologi interaksi manusia dan komputer yang bersifat interaktif, immersion, real time, dan objek berupa 3D. Yang ketiga, Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon mobile yang berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Yang keempat, Unity Editor. Unity adalah sebuah game engine yang memungkinkan seorang maupun tim untuk membuat sebuah games 3D dengan mudah dan cepat.
teknologi yang digunakan. Yang pertama yaitu Unity. Unity adalah sebuah game engine yang memungkinkan seorang maupun tim untuk membuat sebuah game 3D dengan mudah dan cepat. Lalu Vuforia. Vuforia adalah software development kit atau SDK untuk membantu mempermudah para developer aplikasi untuk membuat aplikasi augmented reality. Lalu Figma. Figma adalah aplikasi berbasis web untuk mendesain UI dan UX yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi web serta berbagai komponen user interface yang dapat digabungkan ke dalam proyek lainnya. Lalu selanjutnya ada flowchart. Di sini start mulai. Jadi si user ketika ngeklik aplikasinya itu akan masuk ke splash screen, loading, kemudian masuk ke home screen. Di home screen ada button play. Ketika user klik button play-nya, nanti dia bisa langsung scan marker. Dan kalau markernya tidak terdeteksi, dia bakal nyeken ulang. Dan kemudian kalau terdeteksi, kemudian nanti bakal muncul gambar dan penjelasannya. Kemudian selesai. Di sini ada user interface dan juga result. Untuk yang paling sebelah kiri itu merupakan splash screen-nya. Kemudian yang tengah ini main screen, menu, ada mail, about, close, dan juga play. Dan untuk yang paling kanan ini hasil scan-nya, scan marker. Yang berikutnya yaitu color palette. Yang pertama ada hijau muda, yang kedua ada biru, yang ketiga putih, yang keempat warna hijau, yang terakhir ada warna kuning. Kesimpulan, aplikasi diharapkan berguna untuk menambah wawasan masyarakat tentang organ manusia dan menambah wawasan tentang teknologi informasi, terutama AR. Teknologi AR menjadi alternatif penyampaian materi kepada peserta didik dan aplikasi dapat dijalankan secara mandiri tanpa mengalami kendala. Halo. Ini bisa langsung kita start. Nah, tadi splash screen kemudian bakal masuk ke main menu. Di sini ada mail, about. Buat berisi ini, dan kalau kita klik mail nanti dia bakal nge-direct ke Gmail seperti ini. Kalau kita klik play, ini merupakan hasil dari scan marker ya, Pak. Udah seperti itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya wes. Ayo. Baik. Silakan. Yang pertama, yuk, yuk. 1, 2, tik. Udah. Terus yang kedua, lihat 2. Satu, dua, tik. Dah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, saya pamit dulu. Terima kasih atas kerjasamanya selama pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 dan berakhir kita tugas besar ini, dan semoga apa yang kemudian saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga nanti Anda bisa mengembangkan lebih lanjut terkait dengan augmented reality. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensi gimana ya, Pak?